pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah teman-teman sebelum kita belajar anak-anak kita berdoa dulu. Berdoa bermulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaudi'uka kama qara'tuhu wa mahfiruhu wa rudduhu ilayya inda adati ilaihim. Allahumma astaudi'uka kama qara'tuhu wa mahfiruhu wa rudduhu ilayya inda adati ilaihim. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran pagi ini, tolong dibacakan absen yang hadir atau yang tidak hadir. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Tolong wakil kelasnya untuk membacakan absennya. Ada Dina Safiri Zahira Ramadhani, Aisyah Mumtazah, Amelia Rizky Ramadhani, Berkatia, Bintang Hidayah, Terima kasih. Saya lanjutkan untuk materi pagi ini. Tadi sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang materi yang kemarin tentang akad musyawarah? Alhamdulillah. Kalau sudah paham dan masih ingat tentang musyawarah, saya lanjutkan untuk materi kali ini, yaitu tentang musyawarah. Agar lebih paham dan jelas dan lebih mengerti apa akad musyawarah itu, akad musyawarah dan akad mukhabarah dan seterusnya, saya tampilkan poinnya di papan atau di media depan. Nah, Pak ada lihat dan teliti dengan cermat tentang musyawarah dan ketentuan musyawarah. Yang di media depan ada pengertian, ada rukun, ada syarat, ada hikmah. Jelas ya? Ya. Baik, pengertian musyawarah dan rukun serta syarat dan hikmahnya nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian saya lanjut tentang rukun musyawarah dalam pengertiannya. Pengertian musyawarah yaitu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik sawah atau ladang dan orang yang menggarapnya dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Benih berasal dari negara. Negara itu kalau dalam bahasa di pedesaan itu dikenal dengan kerja atau benih. Istilah modalnya seperti orang beton tanam. Kalau beton tanam dalam bahasa ini adalah kerja. Adanya cuma kerja sama. Maka di bab muamalah khususnya materi musyawarah yang sudah kemarin dan musyawarah kali ini dan bab mukhabarah minggu depan itu semua ada kaitannya atau terikat dengan akad satu dengan akad yang lain.
maka di musyawarah, di muzamaah, di mukhabarah ada ciri-ciri tertentu tentang perbedaan dalam mengelola dan contoh tentang tersebut. Contohnya dalam akad muzamaah seperti di pengertian tadi, perbedaannya dengan mukhabarah yaitu kalau muzamaah yang menanggung bibit benih atau biji-bijiannya itu adalah siapa? Kalau yang di mukhabarah adalah yang petani atau yang bekerja atau yang menjadi hamil. Baik, saya lanjutkan yang kedua. Rukun yang kedua dan yaitu tentang menjadi sahnya dalam akad muzamaah harus memenuhi 5 poin-poinnya rukun. Yang pertama ada pemilik dan penggarap sawah, ada sawah atau ladang, kemudian ada jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat kesepakatan dalam pembagian hasil atau ijarah atau upah. Yang terakhir ada siwak, akad atau lebih umumnya dikenal dengan ijab qabul. Kemudian saya lanjutkan ada syarat muzamaah. Yang pertama ada waktu pelaksanaan harus jelas, ada waktunya. Umumnya bagi 3 bulan, mungkin ada yang lebih tergantung musimnya, karena ada hujan, ada tidak, termasuk mempengaruhi tentang pembagiannya. Kalau tidak dalam pengadilan atau mengaitkan hal tadi, maka pembagiannya menjadi 5% atau 10% atau 7%. Kemudian saya lanjutkan hikmah daripada adanya muzamaah yaitu terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani yang bergerak agar masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita agar lebih memahami tentang macam-macam rezeki itu, bukan hanya lewat pekerjaan yang gampang untuk diperoleh seperti berdagang, tapi juga bisa melalui rezeki berupa kerja. Baiklah anak-anak, sebelum saya lanjutkan tentang materi muzamaah ini, apakah kalian sudah paham atau mengerti yang saya tampilkan poin-poin dari bukan? Baik, kalau kalian sudah mengerti dan paham, kalian akan saya beri tugas dengan pembagian 4 kelompok. Kelompok pertama akan memberi pertanyaan pada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua menjawab. Kemudian kelompok yang ketiga menguraikan. Kelompok yang keempat menjelaskan tentang pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Baiklah, setelah dikelompokkan tadi 1, 2, 3, dan 4, saya berikan kelompok pertama dari nomor 1 sampai nomor 5, kelompok 2 dari 6 sampai 10, dan kelompok 3 dari 11 sampai 15, dan kelompok terakhir yang keempat dari 15 sampai 20. Baik, silakan dikelompokkan. Sudah saya sebutkan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Oke, saja lebih nomor. Baca. Setiap kelompok akan mendapatkan
KBD yang akan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Mari kita sebelum memulai pelajaran kali ini dalam menerangkan bab muzaraah, kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Mari kita mulai. Yang pertama tentang pengertian muzaraah. Muzaraah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya yang sesuai kesepakatan pada saat akad, yang biaya serta benihnya ditanggung oleh pihak pemilik tanah. Yang kedua, rukun dan sifat akad muzaraah. Para ulama berbeda dalam menetapkan rukun muzaraah. Berikut penjelasannya. Rukun muzaraah ada 4. Yang pertama ada tanah, nomor 2 perbuatan bekerja, nomor 3 modal, dan yang keempat alat-alat menanam. Sedangkan menurut ulama Hanabilah rukun muzaraah ada 2, yaitu ijab dan qabul. Yang mana maksudnya di antara kedua ulama tadi yang berbeda pendapat, baik dari ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, adalah menjelaskan tentang pentingnya ada rukun dalam suatu transaksi atau kontrak, seperti halnya dalam akad muzaraah ini, untuk menjadikan sahnya atau kebolehannya dalam bekerja sama antara kedua belah pihak, baik pemilik tanah atau malik ataupun pekerja atau amil. Yang ketiga yaitu syarat muzaraah. Berikut syarat tentang sahnya muzaraah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Di antaranya yang pertama adalah akidain, ada 2 orang yang berakad, yang mana pihak pemilik tanah dan pekerja disyaratkan harus balighh atau dewasa, artinya bukan anak kecil, kemudian sehat akalnya, artinya tidak gila atau pikun atau penyakit yang lain yang bisa menghalangi untuk berakad bercocok tanam. Yang kedua yaitu adanya perolehan hasil yang jelas dan terperinci dari tanaman tersebut. Artinya yang pemilik tanah dan pekerja di awal akad sudah berjanji atau bertransaksi pembagian, yang pemilik berapa persen dan yang pekerja berapa persen. Yang ketiga, tanaman harus diketahui ketentuannya, apa yang akan ditanam, entah itu padi, entah itu jagung atau tebu. Yang keempat, tanah dapat ditanami dan diketahui batas-batasnya. Artinya tanah yang akan ditempati untuk bercocok tanam harus jelas berapa meter atau berapa hektar atau lebar dan luasnya, serta sampai kemana batas tempat yang akan ditanami. Yang kelima,
waktu muzaroah telah ditentukan atau sesuai masa tanam. Artinya pada umumnya nanam padi 3 bulan, malahan ada yang lebih kayak masa setahun seperti tebu. Yang terakhir, yang keenam, alat muzaroah dibebankan kepada pemilik tanah. Maka seperti obat untuk menolak hama, penyakit pada tanaman, dan cangkul atau desel untuk mengairi tanaman tersebut agar subur ditanggung pemilik tanah sepenuhnya. Demikianlah anak-anak untuk materi kali ini. Insyaallah minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita akhiri, maka mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersumpah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Muzaroah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan kepentingan bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Tetapi pada umumnya paruhan sawah atau 50-50 untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. Ada pertanyaan? Apakah ini berlaku untuk semua tanaman? Ya, ini berlaku untuk semua hasil pertanian. Seperti jagung, padi, bawang, dan tembakau. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, semua kelompok sudah mendiskusikan hasilnya dengan baik. Apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah, kalau sudah paham. Kita akhiri, tapi ingat untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi ini dengan materi muqaddarah. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.